Selamat malam. Bedtime Stories malam ini berjudul Lying oleh Sam Harris. Ada dua tipe kebohongan. Kebohongan kecil dan kebohongan besar. Dan keduanya sebetulnya tak perlu diucapkan. Sejak kecil orang tua kita selalu mengajarkan tidak boleh berbohong. Tidak ada yang ingin menjadi pembohong. Banyak orang yang tak ingin melakukan kebohongan yang besar, tetapi tak jarang orang di sekitar kita, termasuk diri kita, tetap bisa melakukan kebohongan kecil, atau mungkin yang lebih sering disebut sebagai white lies. Banyak orang yang menghindar untuk berbohong karena potensi efek besar yang nantinya bisa didapatkan, seperti kebohongan yang bisa berdampak pada hancurnya karir seseorang, atau mungkin masuk penjara. Atau mungkin bisa juga menghancurkan society kita. Akan tetapi, walaupun ada efek merugikan dari kebohongan besar, pemerintah dan media mainstream terus menyebarkannya. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan kita terhadap para pemimpin dunia dalam skala global. Contoh pembenaran untuk perang Irak. Pemerintah era Presiden Bush mengklaim bahwa Irak menyembunyikan senjata pemusnah massal, yang ternyata klaim itu tidak terbukti benar. Asumsi itu menyebabkan banyak orang di dunia menjadi skeptis terhadap kebijakan luar negeri di Amerika Serikat. Lucunya, kebohongan kecil biasanya tidak dianggap dengan kejujuran moral yang sama. Faktanya, orang pada umumnya menganggap kebohongan kecil itu tidak masalah, karena sering digunakan untuk menyelamatkan perasaan orang lain. Padahal white lies, atau mungkin little lies juga bisa merusak hubungan kita. Bayangkan sebuah keluarga bersiap-siap untuk menjamu tamu selama seminggu. Sebelum kedatangan tamu, sang suami berkata kepada istrinya di hadapan putri kecil mereka, bahwa dia berharap tamu-tamu mereka nantinya tidak datang untuk tinggal. Akhirnya para tamu datang dan berterima kasih kepada pria itu atas keramahannya. Dan sang suami dengan riang menjawab bahwa dia senang melihat tamunya ini datang. Tetapi putrinya mengulangi apa yang ayahnya katakan sebelumnya. Ini jelas menempatkan pria itu dalam posisi canggung. Dia tidak bisa mengatakan bahwa ia tidak senang melihat para tamu datang. Namun, menyangkal apa yang dia katakan sebelumnya juga memberikan contoh buruk bagi anaknya. Jika dia menyambut tamunya dengan kata-kata yang mungkin lebih ambigu, dengan mengatakan sesuatu seperti, itu sebabnya kami memiliki kamar tamu. Mungkin seluruh situasi ini bisa dihindari. Kebohongan kecil mungkin memiliki dampak yang lebih kecil daripada kebohongan besar. Tetapi, dalam jangka panjang, kebohongan kecil juga dapat memiliki hasil yang bisa menghancurkan diri kita ataupun sekitar kita. Lantas, menurut Sam Harris, ada beberapa poin karena berbohong bisa menghancurkan kita. Pertama, kebohongan memiliki efek negatif pada hubungan. Sebagai makhluk sosial, kita cenderung akan mengupayakan yang terbaik untuk orang yang kita pedulikan. Contoh hubungan kita dengan orang tua, pasangan, saudara, teman, mungkin sedang tidak baik atau sudah di ujung tanduk di ambang kehancuran. Dan mungkin Anda akan bersedia untuk berbohong demi menyelamatkan hubungan tersebut. Padahal berbohong kepada seseorang yang dekat dengan kita bisa merusak kedekatan tersebut di kemudian hari. Sebab masalah yang timbul karena kebohongan adalah mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Kedua, berbohong dapat menyebabkan stres pada mental. Kenapa? Karena kita akan gelisah takut ketahuan. Perasaan tersebut akan menimbulkan stres dan kegelisahan yang akut. Dan cara untuk menghindari hal itu adalah dengan mengatakan hal yang jujur. Apalagi meski kebohongan kita terasa sangat alami, mungkin sudah sangat natural, tetapi otak kita cenderung akan menyampaikan informasi yang berbeda tiap kita berbicara dengan orang yang berbeda pula. Mengapa? Karena kita memang ditakdirkan lupa dengan apa yang kita katakan dan kepada siapa kita berbicara sebelumnya. Ini sudah ada di sistem stem cell kita. Ketiga, untuk dunia yang lebih baik, kita harus menghindari berbohong dalam bentuk apapun. Menurut Harris, jika Anda bahkan membiarkan diri untuk mengatakan kebohongan yang terkecil, tindakan itu akan menjadi alami dan pada akhirnya tindakan kecil itu dapat berkembang menjadi kebiasaan yang berbahaya. Dan
Dari kebohongan kecil tadi, ada resiko bahwa kebenaran akan menjadi begitu asing sehingga kita akan merasa sulit untuk jujur. Bahkan, walaupun kejujuran diperlukan untuk kesejahteraan diri kita atau orang-orang di sekitar kita akan sangat sulit untuk berbicara jujur. Berbohong juga berbahaya karena orang lain cenderung mengingat kebohongan dan mempercayainya dengan sepenuh hati. Contoh, ketika ada fake news di berita atau WhatsApp, mungkin kita bisa percaya itu kalau tidak melakukan validasi. Dan dampaknya mungkin lebih besar dari kebohongan kecil yang kita lakukan. Jadi, hindarilah untuk berbohong. Terima kasih. Salam.